haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan kali ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, tolong sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya baik dong. Balik lagi bersama aku Kak Esther. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ada temanku. Halo, aku Kak Shaun. Apa kabar teman-teman? Kak Esther tahu nggak sih sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngapain ya, Shaun? Oh, kita hari ini mau merayakan Paskah, Shaun. Kak Esther tahu nggak sih apa artinya Paskah? Aduh, apa ya Paskah itu? Kalau hari Natal kan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kalau Paskah apa ya? Oh, Paskah itu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan berkorban untuk kita, Shaun. Bener gak? Bener sekali, Kak. Kak, aku baru inget loh, Kak. Ada loh lagunya. Yuk, Kak, kita nyanyiin. Yuk, teman-teman, kita nyanyi bareng. Jangan lupa ikutin gerakanku sama Kakak Shaun ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yuk teman-teman semuanya, ikutin gerakan Kak Esther sama Kakak Shaun ya. Ajak mama, papa, adik untuk memuji Tuhan bersama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, Shaun, kita bisa sama-sama tahu di sini. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Benar sekali, Kak. Dan kita telah dibebaskan dari dosa dan kita telah hidup baru bersama dengan Kristus. Yuk, Kak, kita nyanyi lagu lagi yuk. Tapi Shaun, kalau cuman kita berdua aja kayaknya nggak asik deh. Kita udah pindah tempat di tempat yang baru. Aku mau ngajak temen-temenku biar memuji Tuhannya rame. Panggil temen-temenku dulu ya. Kakak Yosi, Kakak Audrey. Halo. Nah, aku udah punya banyak teman. Kalian yang di rumah juga ajak mama, papa, adik, kakak untuk memuji Tuhan bersama. Tenang bersama Kristus,
ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus pasti menang bersama Kristus. Kalau kita sudah menang, ngapain kita harus takut ya, Kak? Betul, Kak. Kita tidak usah takut, sebab Tuhan beserta kita. Jadi kita tidak usah takut pada apapun juga. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Kalau misalnya kita diejek teman, gimana ya, Kak? Kita tidak usah khawatir, karena Tuhan telah memberikan kita sukacita. Ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Karena kita sudah menang dan Tuhan itu baik, berarti kita mau belajar lagu baru sekarang, iya kan? Lagu yang namanya judulnya God is Good. Yuk kita sama-sama belajar yuk. Yang di rumah mau belajar ya, oke?
Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik. Tiap waktu syalalala, syalalala, parang pam pam, Tuhan baik. Syalalala, syalalala, parang pam pam. Lewat tantangan kita hadapi tiap jalan. Oh, berdiri tegak, tetaplah teguh, sandar padanya. Oh, shalalalala, shalalalala, param pam pam, Tuhan baik. Shalalalala, shalalalala, param pam pam. Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik. Tiap waktu Lewati gunung-gunung tinggi, lembah curam dalam, percayalah Tuhan baik. Langit-langit biru, awan hujan datang, percayalah Tuhan baik. Shalalalala, shalalalala, param pam pam, Tuhan baik. Shalalalala, shalalalala, param pam pam. di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik. Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik. Tiap waktu syalalala, syalalala, param pam pam, Tuhan baik. Syalalala, syalalala, param pam pam. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah pada bisa semuanya? Sekarang kita ulangi satu kali lagi, oke? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik. Tiap waktu syalalala, syalalala, parang pam pam, Tuhan baik. Syalalala, syalalala, parang pam pam. Lewat tantangan kita hadapi, Dia buka jalan. Oh, berdiri tegak, tetaplah teguh, sandar padanya. Oh, syalalala, syalalala, param pam pam, Tuhan baik. Syalalala, syalalala, param pam pam. Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelap
gelapnya malam, Tuhan baik tiap waktu. Lewati gunung-gunung tinggi, lembah curam dalam, percayalah Tuhan baik. Langit-langit biru, awan hujan datang, percayalah Tuhan baik. Syalalalala, syalalalala, param pam pam, Tuhan baik. Syalalalala, syalalalala, param pam pam. Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik. Di atas gunung sampai dalam lembah, di mana-mana Tuhan baik. Dari terbit mentari hingga gelapnya malam, Tuhan baik tiap waktu. Syalalalala, syalalalala, param pam pam, Tuhan baik. Syalalalala, syalalalala, param pam pam. Yuk kita sekarang sama-sama kita tutup mata, kita satukan hati, kita mau berdoa dan mendengarkan firman. Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk dapat menikmati kebaktian Paskah ini Tuhan. Mohon urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu melalui ibadah ini Tuhan, agar Engkau sendiri yang berbicara di dalam hati kami masing-masing, mengubahkan kami Tuhan, dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan mendengarkan firman, yaitu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Tuhan, bersukacita bersama memuji Tuhan. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wah, rupanya adik-adik yang di rumah masih kurang semangat itu ya. Iya, yuk nyanyi lebih semangat lagi yuk. Iya, yang masih duduk-duduk, yang masih tiduran mungkin. Yuk, bangun, bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan bersama, oke? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Halo Doni. Halo Kak Mimi, sini Kak. Doni sedang ibadah sekolah minggu nih Kak. Ayo Kak, kita nonton sekolah minggunya bareng-bareng yuk. Kami setiap hari, matahari bersinar. Kak Mimi lihat dong. Oh, Doni lagi lihat apa ini ya? Coba Kak Mimi ikut. Oh, lagi lihat ibadah sekolah minggu ini ya. Wah, pinter Doni. Loh, Doni lagi sekolah minggu online. Kok sambil makan dan minum? Ayo. Loh, Kak, tapi kan Doni mendengarkan puji-pujiannya. Terus
mendengarkan firman Tuhannya loh. Bahkan Doni sampai hafal sama cerita Alkitab. Benar, sudah betul. Doni ikuti pujian. Doni hafal cerita Alkitab. Bagus itu Doni. Tapi sikap Doni yang salah, yang kurang benar Doni. Nah, coba Doni tahu nggak kalau ibadah itu apa sih artinya? Nggak tahu Kak, apa ya? Ibadah itu bukan sekedar Doni tahu lagu-lagunya, Doni tahu ceritanya. Bukan Doni. Beribadah itu berarti kita menyiapkan hati, pikiran kita, sikap kita untuk Tuhan. Jadi nggak pikir-pikir yang lain, nggak sambil makan, nggak sambil minum, enggak. Jadi semuanya untuk Tuhan. Kita stop melakukan yang lain. Kita khusus untuk Tuhan. Itu namanya ibadah. Mengapa? Karena Tuhan itu pengen, mau Doni. Tuhan itu rindu loh, deket-deket ini sama anak-anaknya ini, sama Doni, sama Kak Mimi, sama anak-anak yang lain, sama papa mamanya Doni juga. Rindu Tuhan itu. Caranya gimana? Ya ini caranya. Doni fokus, Doni sediakan waktu khusus, tidak melakukan yang lain. Kalau Doni sambil minum, sambil makan roti, lah kan sama seperti Doni melihat cerita film yang lain, ya kan? Seperti orang-orang itu kalau di bioskop sambil bawa makanan, sambil bawa minuman, itu bukan beribadah Doni. Ya, Iya, coba sekarang Kak Mimi mau tanya, Doni masih ingat nggak cerita sekolah minggu yang lalu, yang pasca lalu? Ingat nggak? Apa ya Kak ya? Ayo, katanya hafal. Ayo. Oh, Doni tahu. Apa? Yang tentang bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Bener kan Kak? Betul sekali Doni. Ternyata Doni memang hafal ya ceritanya. Iya. Nah, kalau gitu sekarang Kak Mimi mau tanya. Tahu nggak bangsa Israel itu dilepaskan, dibebaskan dari Mesir untuk apa? Coba. Apa ya Kak ya? Gak tahu deh Doni. Nah, ini Doni. Waktu itu bangsa Israel itu kan disiksa ya, disuruh kerja oleh bangsa Mesir, ya kan? Iya. Capek nggak kalau disuruh kerja terus? Capek dong Kak. Capek. Waktunya nggak ada Doni. Jadi mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan mereka dari Mesir. Dan tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan Doni. Itu yang Tuhan mau. Oh alah Kak, begitu ta. Doni kira cuman dibebaskan supaya bisa pergi dari pekerjaannya. Hehehe. Kak. Ya, Doni mau tahu dong cerita lengkapnya. Boleh tidak Kak? Tentu saja boleh Doni. Kita mau sama-sama lihat ya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Bagaimana ya Tuhan mau mereka mengikuti beribadahnya seperti apa? Nggak seperti yang sudah-sudah, yang lalu-lalu waktu mereka di Mesir. Ya, kita mau sama-sama lihat ya. Yuk. Tapi kali ini, nih. No snacking, diminggirkan dulu. No drinking ya. No. Kita khusus waktu untuk Tuhan, kita mau beribadah, kita mau dengar. Oke Doni, mau? Oke Kak, kali ini Doni no snacking, no drinking, dan mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan.
Good, Doni. Yuk, kita mau sama-sama lihat ya. Oke. Waktu itu, bangsa Israel diperintahkan untuk menyiapkan darah yang berasal dari domba. Darah itu dioleskan pada setiap pintu rumah dari bangsa Israel, sehingga mereka terhindar dari maut. Sedangkan pada rumah bangsa Mesir, di mana tidak ada tanda darah, terjadilah kematian. Dengan itu, bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah Paskah. Lalu berjalanlah bangsa Israel di padang gurun 3 hari lamanya dengan tidak mendapatkan air. Dan sampailah mereka di Mara. Apa ini ya? Airnya pahit. Iya, pahit. Mana ini airnya pahit, teman-teman? Iya, pahit airnya. Bagaimana ini Bapak Musa? Bagaimana ini? Airnya tidak dapat diminum. Iya Pak Musa, kami sudah berjalan jauh 3 hari. Tidak ada air lagi. Kami haus, kami capek, butuh minum. Airnya mana seperti ini lagi Pak Musa? Pahit lagi, tidak dapat diminum sama sekali Pak Musa. Pahit. Iya, beliin. Gimana ya? Pahit. Haus ini gimana? Gimana ini Pak? Pahit. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Kami membutuhkan air. Musa, lihatlah sepotong kayu itu. Ambillah dan lemparkan ke dalam air itu. Baiklah Tuhan. Sekarang minumlah air ini. Ayo teman-teman, ayo kita minum airnya. Ayo. Wah teman, airnya manis teman. Wah benar. Tidak pahit lagi. Wah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Wah, Terpujilah Tuhan. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan, yaitu peraturan yang harus mereka taati, berupa perintah dan larangan kepada bangsa Israel. Sesudah itu, berangkatlah bangsa Israel dan sampailah mereka di Elim. Di situ ada 12 mata air dan 7 pohon kurma. Dan berkemahlah bangsa Israel di sana.
Setelah itu, berjalanlah kembali bangsa Israel. Sampailah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di sana mereka menggerutu karena kelaparan. Dan Tuhan memberikan roti dari langit, yaitu manna pada pagi hari. Dan pada petangnya Tuhan mendatangkan burung-burung puyuh sebagai daging makanan bagi seluruh bangsa Israel. Tuhan memberikan dan menyediakan segala kebutuhan mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu. Ketahuilah, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah pada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Demikianlah bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan manna dan daging selama 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bangsa Israel berjalan dan sampailah mereka di Rafidim. Di sana tidak ada air untuk diminum. Dan mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Wah, gimana ini? Gimana ini? Gimana ini, Pak? Tidak ada air, Pak. Aduh, gimana ini? Gimana ini? Lalu berkatalah Musa, Oh Tuhan, apakah yang akan kulakukan dengan bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa, bawalah tongkat yang kau pakai untuk memukul air sungai Nil. Pergilah ke gunung batu di Horeb. Kau pukullah batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Baiklah Tuhan. Demikian diperbuatlah oleh Musa. Lalu berangkatlah bangsa Israel dan sampailah mereka di Gunung Sinai. Di sana naiklah Musa menghadap Allah beserta dengan Yosua. Tinggallah di sini Yosua sampai aku kembali. Baiklah, Tuan. Lalu naiklah Musa ke atas gunung Sinai. Dan di sanalah Tuhan memberikan ke-10 perintah Allah sebagai suatu ketetapan yang harus diikuti dan larangan yang harus dijauhi. Setelah 40 hari lamanya, Musa belum turun dari gunung Sinai. Apa yang terjadi? Harun, gimana nih Pak? Sudah 40 hari Pak. Bapak Musa tidak turun-turun juga. Iya Pak, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Musa. Karena kita kan dilarang Pak untuk naik ke atas gunung itu Pak. Pak Harun, siapakah yang akan memimpin kami, Pak? Kita buat saja Pak Harun, Allah yang berjalan di depan kami. Lepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, saudaramu, dan bawalah itu kemari. Baik Pak. Lalu seluruh bangsa itu melakukan seperti yang diperintahkan. Dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah anak lembu emas. Hai Israel,
inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bangsa itu bersorak-sorai dan bersukaria. Mereka menari-nari di sekeliling patung anak lembu emas itu. Hei orang Israel, marilah kita memuji dan menyembah Allah ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Musa, turunlah engkau, sebab bangsamu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan. Aku hendak membinasakan mereka. Ampun Tuhan, janganlah engkau bangkit murkamu. Bangsa yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan dan tangan yang kuat, janganlah kau binasakan supaya tidak ada yang berkata, Dia yang membawa mereka keluar dari Mesir untuk dibunuh di gunung dan dibinasakan dari muka bumi. Lalu Musa turun dari gunung Sinai. Apakah yang kau lakukan ini, hai orang Israel? Ambillah api dan bakar patung anak lembu emas itu sampai habis dan minumlah airnya. Demikianlah Musa memerintahkan menghancurkan anak lembu emas itu. Dan orang-orang Israel yang tidak memihak kepada Tuhan tewas dibunuh. Tuhan menghendaki bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan memberikan perintahnya dan larangannya untuk diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Tuhan tidak mau ada ilah lain, sehingga ilah yang dibuat oleh bangsa Israel dihancurkan. Tuhan tidak ingin ada timbul keraguan-raguan di dalam hati setiap umat yang telah dipilih dan dipanggilnya. Yang Tuhan mau adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Maukah kita semua melakukannya? Nah, Doni, gimana? Doni sudah melihat kan ceritanya? Sudah. Jadi kalau beribadah gimana? Ya kalau kita beribadah, kita harus fokus, Kak. Betul. Seperti cerita tadi, Tuhan itu mau bangsa Israel itu sungguh-sungguh loh. Nah, tadi apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka membuat apa? Patung anak lembu dari emas. Itu mereka melihat dari mana? Dari Mesir. Ya, Kak, ya? Iya, dari Mesir dulu. Karena mereka itu dipaksa kerja di Mesir itu lama sekali, Doni. Jadi mereka mau tidak mau ikut caranya Mesir. Nah, sekarang kita anak-anak Tuhan ini masih hidup di dunia kan? Tapi cara-cara yang Tuhan nggak mau, kita nggak boleh ikut. Seperti tadi, Doni waktu beribadah sambil apa tadi, Doni? Sambil snacking, Kak. Nah, sambil apa lagi tadi? Sambil drinking, Kak. Nah,
Itu bisa saja loh Doni lihat dari dunia, dari yang lain. Seperti apa? Menonton di cerita-cerita yang lain, menonton bioskop. Nah, ingat ya, ibadah itu tidak sama dengan menonton, tidak. Nggak sama ya Kak ya? Nggak sama dong. Ibadah itu apa? Hati, pikiran, sikap kita untuk Tuhan. Khusus. Coba Doni siapkan waktu. Masa dari 24 jam Tuhan kasih? Cuman sebentar kan ibadahnya? Doni Iya, masih sambil makan, sambil minum. Nah, nggak boleh. Itu berarti kan sama seperti nonton-nonton film. Ya, Iya, Kak. nggak boleh, itu menonton kalau film. Tapi kalau ibadah, meskipun Doni melihat secara online, ini bukan menonton loh ya. Ingat, hati, pikiran, sikap untuk Tuhan. Doni tahu ya? Iya Kak, mulai sekarang kalau Doni ibadah, Doni no more snacking, no more drinking, dan Doni akan fokus kepada ibadahnya dan fokus kepada Tuhan Kak. Good Doni, karena Tuhan itu baik, makanya Tuhan itu masih kasih kita kesempatan loh, kasih kita waktu. Kita mau berubah menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan yang disayang sama Tuhan. Oke Doni? Oke Kak. Oke ya. Nah anak-anak, bagaimana? Anak-anak sudah melihat cerita dari panggung boneka? Bagaimana menceritakan tentang keinginan Tuhan waktu melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan ingin apa? Ingin umatnya, orang pilihannya terlepas dari apa? Dari ikatan. Supaya apa? Supaya bisa beribadah kepada Tuhan saja. Pada saat ditindas, kerja, waktu tidak ada, ibadah juga tidak bisa dilakukan. Kalau pada saat ini, kita semua yang ada saat ini sekarang, seringkali membuat kita juga hampir seperti itu. Apanya yang sama? Waktu kita berkurang, kondisi kita semua memungkinkan kita untuk tidak beribadah. Dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan Kak Mimi, mengingatkan anak-anak yang di rumah, juga mengingatkan papa, mama, opa, oma, semuanya. Tuhan mau ibadah kita lebih sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka masih mengikuti cara-cara Mesir, sehingga mereka apa? Membuat apa? Membuat anak lembu emas, ilah yang lain, Allah yang lain. Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau ada yang lain di dalam hidup kita. Kita hanya Tuhan panggil untuk menyembah hanya Dia, satu-satunya Allah yang hari ini kita rayakan pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, untuk Kak Mimi, untuk anak-anak semuanya. Siapa yang kita peringati hari ini? Di Paskah ini siapa? Yesus. Itu merupakan tindakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita mau beribadah hanya sesuai dengan caranya Tuhan, bukan cara dunia. Dunia boleh menekan kita, boleh memeras kita, sehingga kita nggak punya waktu. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Kak Mimi juga mau berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga yang kita bisa lakukan. Kita mau tetap menyediakan waktu kita khusus untuk Tuhan, beribadah lewat online, tapi anak-anak sambil tiduran, sambil makan, sambil minum, atau sambil membaca yang lain. Karena tubuh kita tidak berada di gereja. Memang bisa terjadi halangan seperti itu. Tapi jika kita mau sungguh-sungguh melawan itu, saya mau mempersiapkan hati untuk Tuhan. Ibadah, saya mau mendengar suaranya Tuhan, mau mendengar kasih-Nya Tuhan bagaimana di dalam hidup kita. Apapun halangan yang kita alami, apapun kesulitan yang dunia ini mau menjatuhkan kita, tapi jika kita bersama Tuhan, kita bisa. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Anak-anak mau ya? Ayo,
kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Paskah ini Engkau mengingatkan kami semua, anak-anak-Mu, tentang pengorbanan-Mu, tentang apa yang harus kami lakukan. Kami ingin kembali Tuhan kepadamu, ke jalan yang Engkau mau kami lakukan. Kami mau beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, bukan dengan ilah-ilah yang lain, tapi hanya kepadamu saja Tuhan. Dunia ini boleh menyedot perhatian kami, tapi hanya Engkau Tuhan yang bisa mengarahkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, betul kami mau Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan, jangan Tuhan. Kau tolong kami, Kau tuntun kami, Kau arahkan kami Tuhan. Kau arahkan kami Tuhan. Kami tidak mau gagal, kami mau berhasil bersamamu. Tolong Tuhan, tolong kami semua. Tolong anak-anak-Mu, tolong juga papa mama kami. Tolong juga Kak Mimi Tuhan, tolong kami semua. Anak-anak-Mu Tuhan yang sangat-sangat mengandalkan diri kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau lakukan terhadap kami adalah yang terbaik. Kami mau Tuhan, mau menurut kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Ingatkan kami terus Tuhan, tuntun kami, gandeng kami Tuhan. Jangan biarkan kami hilang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama saja, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ibadah yang hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan melalui panggung boneka ini, sehingga melalui berita firman Tuhan ini, kami semua, mulai dari guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba-Mu dalam tim Popencast Tuhan, dan juga seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan, kami semua lebih sungguh-sungguh beribadah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami, dan kami akan mengakhiri ibadah Paskah sekolah minggu ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kami selanjutnya di dalam pimpinan Tuhan, supaya hidup kami terus di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menerima berkat Tuhan, berkat yang sempurna dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami mulai saat ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami, orang-orang yang tetap setia dan percaya dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Bye.